I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kali ini kita punya sesuatu yang seru nih buat kalian yang doyan dengerin musik dengan budget yang murah. Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen punya TWS tapi nggak nguras di kantong? Tenang, di video kali ini kita akan kupas tuntas 4 TWS sekaligus yang harganya hanya under 500.000. Yes, kalian nggak salah dengar ya, harganya di bawah 500.000. Siap-siap nih buat tahu TWS mana yang bisa kasih kalian kualitas suara yang mantap tanpa bikin dompet kalian bolong. Tapi jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe karena video ini bakalan bikin hari-hari kalian makin seru. Let's go! Oke, yang pertama kita bahas TWS yang harganya paling murah dulu ya. Ada TWS Fome Vivens yang harganya murah banget. Hanya di 61 ribuan aja. Pertama kita lihat dulu nih untuk tampilan dusnya. Secara desain dusnya ini sih biasa aja ya. Kelihatan kalau ini produk low budget banget. Tapi kan yang penting isinya ya guys ya. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Di dalam dusnya kita udah dapet TWS Fome yang lengkap dengan buku panduan, kemudian sudah dapet kabel USB Type-C, dan tentu saja TWS-nya sendiri. Simple, tapi udah cukup lengkap ya. Yuk kita lihat lebih dekat. Desain case-nya ini bulat dari plastik yang glossy, tapi sayangnya bukan glossy yang premium, jadi gampang banget tergores ya. Tapi ukurannya ini mini, jadi bikin gampang dibawa kemana-mana. Untuk bagian depannya ada lampu indikator, dan di bagian bawahnya ada lubang charger Type-C. Ini dia earbuds-nya, full plastik glossy juga, ukurannya pas, gak terlalu gede, dan nyaman ya di telinga, gak gampang jatuh juga. Let's go ke cara pakainya. Untuk menyalakan, cukup buka tutup case-nya. Untuk jeda atau putar musik, klik 1 kali di earbuds kiri atau kanan. Mau ganti lagu, klik 2 kali di kiri untuk lagu sebelumnya, dan 2 kali di kanan untuk lagu berikutnya. Kalau mau menaikkan volume, klik 3 kali di sebelah kanan. Kemudian kalau mau menurunkan volume, klik 3 kali di sebelah kiri. Untuk menjawab panggilan, klik 1 kali di kiri atau di kanan, dan untuk aktifkan asisten suara, tekan selama 2 detik di kiri atau di kanan. Simple kan? Untuk baterainya, case-nya ini punya kapasitas 200 mAh, sementara untuk earbuds-nya masing-masing 25 mAh. Waktu pengisian daya case-nya ini sekitar 1,5 jam ya, dan bisa bertahan sampai 15 jam. Earbuds-nya ini bisa dipakai sampai 5 jam non-stop. Waktu dipakai 30 menit, baterainya ini cuma berkurang 10%, lumayan lah ya. Untuk konektivitas, TWS Fome ini sudah pakai Bluetooth 5.3 dengan jangkauan sampai 10 meter. Koneksinya stabil dan gak putus-putus ya tentunya. Terakhir nih, untuk kualitas suara. Suaranya ini kenceng tapi bassnya kurang nendang. Buat dengerin musik masih oke lah, tapi kalau buat nelpon agak kurang ya, karena belum ada fitur noise cancellation. Jadi kalau kamu sering nelpon mungkin ini perlu jadi pertimbangan sih. Oke, selanjutnya aku mau cek audio menggunakan wireless stereo headset dari Fome. Kalau menurut aku di sini kualitas suaranya biasa aja ya kalau dibandingkan dengan buds yang udah aku coba sebelumnya. Ya, karena juga harganya ini terjangkau guys. Tapi kalau untuk keseharian seperti mendengarkan musik, ini masih worth it.
Kalau untuk pemakaiannya sih menurut aku ini lumayan nyaman, tapi nggak senyaman buds lainnya juga. Karena di sini makin lama tuh telinga aku makin terasa sakit ya, walaupun nggak sakit banget. Apalagi kalau buat dengerin musik yang volumenya sedikit kita tingkatkan atau sedikit lebih keras. Jadi makin lama tuh makin sakit gitu berasanya. I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my speed. My knees are drenching in the blood I spill just to get in. When I look around me, everything I had went up in flames. My lonely way. Yang kedua ada TWS Vivo Air. Untuk harganya sendiri ini di 169 ribuan aja. Yang pertama kita lihat juga nih untuk tampilan dusnya. Dus TWS Vivo ini beda banget ya, kelihatan lebih mewah dengan bahan yang tebal. Di dalam dusnya kita dapat TWS Vivo yang lengkap dengan kabel Type-C, kemudian sudah ada buku panduan dan kartu garansi. Semuanya rapi dan terlihat premium ya. Desain case-nya ini bulat agak oval dari plastik matte yang katanya ergonomis dan gak ninggalin sidik jari. Beneran, bodinya stylish dan minimalis ya. Di bagian depan ada tulisan Vivo dan lampu status. Bagian belakangnya ada tombol fungsi. Dan di bagian bawah ada port pengisian daya. Simple tapi keren guys. Ini dia earbuds-nya, terbuat dari plastik glossy yang agak licin. Ukurannya kecil dan pas di telinga. Di bagian atas dan bawahnya ini ada mic serta titik kontak pengisian earphone. Bagian punggungnya ada area kontrol sentuh. Beratnya ini hanya 3,5 gram saja, jadi ringan banget ya. Untuk kontrol sentuhnya, ketuk 2 kali untuk putar atau jeda musik, dan jawab atau tutup telepon. Kalau mau tolak panggilan masuk, tekan dan tahan area kontrol sentuhnya. Gampang banget kan? Untuk baterai, earbuds-nya ini punya kapasitas 29 mAh dan case-nya 430 mAh. Case-nya bisa tahan sampai 25 jam, sementara untuk earbuds-nya ini bisa dipakai sampai 4,5 jam non-stop. Dalam penggunaan 30 menit untuk musik, baterainya ini berkurang 11%. Kalau buat nelpon dalam 30 menit, baterainya ini berkurang 15%. Oke banget nih untuk pemakaian sehari-hari. Untuk konektivitas, TWS Vivo ini sudah pakai Bluetooth 5.3 dengan jangkauan hingga 10 meter. Koneksinya juga stabil dan gak ada lag. Plus sudah punya sertifikasi IP54, jadi sudah tahan air dan juga debu. Sekarang kita bahas kualitas suaranya nih. Di volume yang full, suaranya ini kencang banget. Tapi untuk kenyamanan sehari-hari, aku lebih suka di volume 50% ya. Yang serunya lagi, kita bisa atur nih untuk efek suara yang diinginkan. Ada mode standar yang kualitas suara dan musik standar, semuanya rata. Cocok nih buat segala jenis musik. Ada juga suara jernih yang mega bass dan suara tinggi yang lebih jernih. Lalu ada mode mega bass yang kualitas bassnya ini nendang banget, bikin musik lebih hidup. Dan yang terakhir ada mode suara tinggi yang jernih. Jadi suara penyanyinya lebih tinggi dan juga jelas ya. Pas nih buat kalian yang suka detail vokalnya. Oke guys, sekarang aku juga mau tes kualitas audio menggunakan Vivo TWS Air dan di sini aku udah terhubung ya di aplikasinya. Kalau untuk fitur-fiturnya di sini yang tersedia ada efek stereo deep. Nah, seperti ini. Dia ada tingkatannya juga. Yang pertama aku pakai yang standar dulu. Nanti kalian bisa bandingkan aja ya ketika tingkatannya aku naikin lagi. Di standar ini sih suaranya ya berarti standar aja. Yang ada ya yang natural. Kemudian ini ada suara jernih. Nah, di suara jernih ini ada peningkatan tapi sedikit aja ya guys. Suaranya sedikit lebih bersih lah ya. Nggak terlalu bising, tapi nggak terlalu yang berlebihan berubahnya. Kemudian ini ada mega bass. Nah, di mega bass ini jadi suara kita sedikit lebih ngebass gitu. Walaupun nggak terlalu ngebass banget. Kemudian yang terakhir ini ada suara tinggi yang jernih. Nah, jadi ini yang paling tinggi itu di fitur ini ya guys ya. Kalau untuk di fitur ini suara aku tuh kayak jadi lebih nyaring gitu guys. Gitu. Kalau untuk pemakaiannya sih ini enak banget. Ukurannya nggak terlalu besar ya di TWS ini. Dia pas banget di telinga. Nggak gampang jatuh juga. Terus kalau kita buat dengerin musik juga nggak bikin telinga sakit. Seperti itu. I know you
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until Yang ketiga ada TWS Advance Stargo. Untuk harganya ini naik sedikit ya dari TWS Vivo Air tadi di 195.000 aja. Untuk tampilan dusnya, menurut aku dus dari TWS Advance Stargo ini biasa-biasa aja ya guys ya. Di dalam dus kita dapat TWS Stargo yang lengkap dengan kabel Type-C, buku panduan, kemudian ada kartu garansi dan karet pengganti. Semuanya ini standar tapi cukup lengkap. Sekarang kita lihat lebih dekat nih untuk case dan juga earbuds-nya. Desain case-nya ini oval memanjang, terbuat dari plastik yang sederhana dan gak ninggalin sidik jari. Di bagian depannya ada tulisan Stargo dan indikator LED. Untuk bagian belakangnya polos. Di bagian bawah ada port pengisian daya. Simple ya, tapi tetap fungsional. Ini dia earbuds-nya, terbuat dari plastik dengan ukuran yang agak besar, tapi bisa disesuaikan ya dengan karet pengganti biar lebih pas di telinga. Di bagian atas ada mic. Untuk bagian bawahnya ada titik kontak pengisian dan bagian punggung ada area kontrol sentuh. Beratnya ini total 40 gram, jadi cukup ringan untuk dibawa kemana-mana. Untuk kontrol sentuhnya, ketuk 2 kali untuk menjawab atau tutup telepon. Kemudian tekan lama selama 2 detik untuk menolak panggilan. Klik 1 kali di sebelah kiri untuk mengurangi volume dan 1 kali di sebelah kanan untuk menambah volume. Kemudian tekan 2 detik di sebelah kiri untuk lagu sebelumnya. Dan 2 detik di sebelah kanan untuk lagu selanjutnya. Lalu klik 2 kali ketika mendengarkan musik untuk jeda atau putar musik. Gampang banget kan? Untuk baterai, earbuds-nya ini punya kapasitas 35 mAh dan case-nya 400 mAh. Case-nya ini bisa tahan sampai 14 jam, sementara untuk earbuds-nya ini bisa dipakai sampai 4 jam non-stop. Dalam penggunaan 30 menit untuk musik, baterainya ini berkurang 10%. Kalau buat nelpon selama 30 menit, baterainya ini berkurang 20%. Cukup oke ya untuk pemakaian sehari-hari. Oke guys, selanjutnya aku mau cek kualitas audio menggunakan Stargo Eargun Buds dari Advan. Kalau di sini sih untuk kualitas suaranya sedikit lebih bagus ya jika dibandingkan dengan yang Volume tadi. Tapi nggak bagus-bagus banget, tetap aja sih menurut aku ini masih biasa aja. Nah, kalau untuk pemakaiannya ini aku kurang nyaman guys karena ukurannya ini lebih besar ya daripada yang Volume tadi. Jadi pas di telinga itu kayak mau jatuh gitu, dia nggak standby. Apalagi kalau buat dengerin musik yang lumayan lama, terus lagi volumenya ditingkatkan ke lebih besar, makin lama tuh berasa banget sakit di telinga guys, seperti itu. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew, restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with
Yang terakhir ada TWS Redmi Buds 3 Pro. Siapa sih di sini yang nggak kenal sama brand besar satu ini? Untuk harganya ini lumayan ya, tapi masih di under 500.000 kok. Hanya di 419.000 aja. Nah kalau kita lihat untuk tampilan dusnya, menurut aku tampilan dus dari Buds 3 Pro ini terlihat premium ya. Untuk gambarnya ini sedikit menonjol atau timbul, kesan mewahnya juga dapet banget. Di dalam dus kita dapat TWS Buds 3 Pro yang lengkap dengan buku panduan, kemudian ada kartu garansi, kabel USB Type-C, kemudian sudah ada karet penggantinya juga dengan berbagai pilihan ukuran ya, dan tentu saja TWS-nya sendiri, lengkap banget kan? Desain case-nya ini oval, terbuat dari bahan polikarbonat yang nggak ninggalin sidik jari, tapi gampang kotor karena warnanya ini terang ya. Di bagian depannya ada lampu indikator dan tombol power, serta di bagian bawahnya ada lubang charger Type-C. Simple tapi elegan guys. Ini dia nih earbuds-nya, terbuat dari polikarbonat juga dengan kombinasi bahan yang glossy. Ukurannya pas banget ya di telinga dan beratnya cuma 4,9 gram aja. Pas banget nih buat pemakaian sehari-hari. Untuk kontrol sentuhnya, buka tutup case untuk menyalakan, kemudian ketuk 2 kali salah satu buds-nya untuk jeda atau putar lagu, ketuk 3 kali untuk lagu berikutnya. Kalau untuk menerima panggilan, cukup ketuk 2 kali, dan untuk menolak atau mengakhiri panggilan, cukup ketuk 3 kali. Gampang banget kan? Untuk baterai, case-nya ini punya kapasitas 470 mAh dan earbuds-nya ini 35 mAh. Case-nya ini bisa bertahan sampai 28 jam, sementara untuk earbuds-nya bisa dipakai sampai 6 jam non-stop. Waktu pengisian daya case-nya ini sekitar 2,5 jam ya. Dalam penggunaan 30 menit untuk panggilan, baterainya ini berkurang 17%. Cukup tahan lama ya untuk pemakaian sehari-hari. Untuk konektivitas, TWS Buds 3 Pro ini sudah pakai Bluetooth 5.2 dengan jangkauan hingga 10 meter. Koneksinya juga stabil dan gak ada lag. Mantap banget deh pokoknya. Sekarang kita bahas untuk kualitas suaranya nih. Suaranya ini cukup bagus ya, dengan bass yang berasa banget. Tingkat volume yang pas buat didengerin itu di 40-50%. Kalau di atas itu terlalu kenceng dan bikin telinga sakit ya kalau lama-lama. Buds 3 Pro ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih untuk meningkatkan pengalaman mendengarkan kalian. Salah satu fitur unggulannya adalah noise cancellation yang bisa diatur dari mode adaptif hingga deep, yang berfungsi untuk mengurangi kebisingan dari suara sekitar, sehingga memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih nyaman dan juga lebih fokus ya tentunya. Selain itu, Buds 3 Pro ini juga memiliki transparency mode yang memungkinkan untuk memilih antara enhance voice atau transparency. Fitur ini berguna agar tetap dapat mendengarkan suara di sekitar dengan jelas. Jika kalian ingin suaranya lebih jelas lagi, kalian bisa pilih opsi enhance voice. Yang terakhir ada fitur missing earphone alert yang dapat membantu menemukan earphone kalian yang hilang. Kalian bisa mencari nih earphone sebelah kiri saja, kanan saja, atau bahkan keduanya sekaligus dengan mudah. Cukup klik pada opsi pencarian dan alarm dari earphone kalian akan berbunyi. Hal ini tentunya memudahkan menemukan earphone yang kalian lupa simpan ya. Halo guys, sekarang aku mau tes kualitas audio menggunakan Buds 3 Pro dari Redmi. Nah, aku paling suka dari Buds ini karena sudah ada fitur noise cancellation. Tapi yang pertama ini aku off dulu ya, atau nggak pakai fitur apa-apa. Kalian bisa bandingin aja nanti ketika aku aktifkan fitur noise cancellation-nya. Untuk fiturnya juga itu ada tingkatannya, nanti kita coba satu-satu. Nah, kalau ini aku belum pakai apa-apa, suara bising dari sekeliling aku tuh pasti masih kedengeran ya guys ya. Kemudian ini aku aktifkan nih untuk fitur noise cancellation-nya. Dia ada tingkatannya dari adaptif hingga deep. Kalau kita pakai yang paling rendah ini, masih sedikit kedengeran ya suara bising dari sekeliling aku, tapi nggak begitu parah. Ini aku mau tingkatin lagi nih, ke light. Nah, dia semakin dalam guys suaranya. Jadi suara bising dari sekeliling aku tuh sedikit berkurang, tapi nggak terlalu banyak ya. Kemudian aku pakai balance. Kalau untuk balance ini dia naik lagi sih. Berasa banget ya naiknya kalau dibandingkan dengan yang adaptif. Ini suaranya semakin dalam, suara kebisingan itu benar-benar berkurang. Ini aku mau pakai yang paling tinggi yaitu deep. Nah, di deep ini benar-benar suara aku tuh jadi dalam banget. Hampir nggak kedengeran suara bising, tapi masih kedengeran tetap ya, tapi sedikit aja, nggak yang terlalu berlebihan. Kemudian ada fitur transparansi. Kalau fitur ini, fungsinya itu kita supaya tetap bisa mendengar suara di sekeliling kita. Ini juga ada tingkatannya. Pertama ada enhance voice. Jadi kalau di tingkatan ini, suara aku tuh jadi semakin bergema atau suara sekeliling aku nih semakin bergema ya. Suara angin aja kedengeran guys.
Nah, kalau kita pindahin ke transparansi, tetap jelas suara di sekeliling aku, cuma kayak suara-suara angin itu nggak ada gitu. Jadi fokus ke suara suara aku aja nih misalkan ya. Nah, ini aku off-in lagi. Tuh guys, jadi kalian bisa bandingin aja ya guys ya. Kalau untuk pemakaiannya sih ini enak banget, dia juga ukurannya kecil, jadi nggak gampang jatuh di telinga dan nggak bikin sakit telinga juga guys. Setelah kita bahas tuntas keempat TWS yang harganya under 500.000 ini, kita bisa lihat ya bahwa dengan budget terbatas kita tetap bisa nih merasakan kualitas suara yang mantap. Mulai dari Fome Vivens ini yang harganya super murah tapi tetap fungsional. Kemudian ada Vivo TWS Air yang desainnya stylish dan juga mempunyai fitur-fitur yang lengkap. Ada Advanced Targo yang simple tapi tetap nyaman digunakan untuk sehari-hari. Kemudian yang terakhir nih ada Redmi Buds 3 Pro yang mempunyai fitur-fitur canggih seperti noise cancellation dan juga transparansi mode. Nah, jadi kesimpulannya semua TWS ini mempunyai keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi pilihlah TWS yang sesuai dengan gaya hidup dan juga kebutuhan kalian semua ya. Yang minat dengan TWS-nya langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!